Karinding atau sora hyang atau suara kosmik. Sedikit manusia yang mengetahui dan menyadari bahwa alam itu bersuara dan suara tersebut adalah bagian dari penyeimbang bumi, yang artinya segala yang ada di bumi ini sesungguhnya mengeluarkan bunyi yang saling berinteraksi satu sama lain. Kita tarik waktu ke belakang. Semua yang ada di semesta ini diciptakan melalui proses bernama Big Bang atau sora basa atau ngadegkeun agung. Dalam kisah Batara Guru diceritakan bahwa sebelum ledakan besar ini terjadi, ada bunyi dengung yang bagaikan suara jutaan tawon yang mengawalinya. Laksaketi sora tawon tadina mislinglang awang uwung. Batara Guru ini sosoknya menerangi, menghasilkan ilmu, dan mengajarkan kepada makhluk. Ia adalah sumber dari segala sumber yang kemudian dihayati sebagai matahari. Batara Guru ini mempunyai istri bernama Dewi Uma, yang karena ledakannya terlalu terlepas dari Batara Guru, Dewi Uma yang awalnya cantik bercahaya kemudian terlepas dari Batara Guru dan dinikahi oleh Batara Kala atau Sang Waktu. Karena terlepas dari sang sumber cahaya dan berhubungan dengan Sang Waktu, maka Dewi Uma tak lagi memiliki cahaya sendiri dan hanya bisa memantulkan cahaya dari sang sumber. Ia lalu menjelma ibu bumi dan berganti menjadi Dewi Durga. Kemudian kisah ini dipersonifikasikan ke dalam bentuk artefak-artefak budaya, dan salah satunya karinding juga berkaitan dengan suara semesta yang selalu memiliki suara eng. Karinding adalah artefak yang terkandung di dalamnya dan menyimbolkan bunyi awal penciptaan alam semesta sebagai akhirnya terjadi ledakan besar. Leluhur bangsa ini secara bijaksana telah memahami bahwa semesta ini menyuarakan bunyi dengung eng yang halus dan tanpa terputus. Dalam ajaran masyarakat Bali, contohnya bunyi tersebut diterjemahkan sebagai suara getaran bergumam om yang disimbolkan melalui tulisan aum. Maka dari itu bentuk-bentuk doa, pujian, ritual di dalam ucap itu merujuk kepada pengenalan suara semesta. Bunyi dengung dan suara eng dalam kosmologi merujuk kepada anjeuna nu ngamimitian. Karenanya semua yang bersifat besar pasti berakhiran suara eng. Bunyi eng menggetarkan rongga pernapasan dan merangsang limbik yang ada di otak kecil, yang dalam tujuan tertentu mempercepat moksa. Limbik tersebut adalah serotonin dan dopamin. Bentuknya adalah saraf yang menuju otak yang akan menutup ketika kita berhadapan dengan sesuatu yang kita yakini, atau doktrin atau sugesti. Saraf ini bisa dibuka kembali dengan latihan. Di posisi ini, karinding tidak berbicara mengenai nada, tapi hanya bunyi dengung saja, suara spiritual. Terdengarnya dan pendalamannya hanya oleh orang yang memainkan yang merasakannya, bukan oleh pendengar. Ini sangat sinkron dengan fungsi awal karinding sebagai waditra kalangenan. Hasil rasa yang dicapai antar manusia satu dengan manusia lain juga berbeda, di mana akhirnya akan kembali kepada proses penciptaan dari Surayana, Sundayana, negara Kertagama, hingga paham secara teori. Seperti aki-aki dan nini-nini yang secara fisik lemah dan terbatas, namun ketika mendengarkan tarawangsa seperti digeuing energi sehingga kuat ngibing sampai pagi. Eksplorasi suara dengung ini kemudian ditelaah melalui frekuensi tertentu yang kemudian dijadikan oleh kepentingan terapi untuk tujuan kesehatan.